Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Panel Surabaya dan Cabang Kemendung Gemar Mimbar Online tanggal 9 Mei 2022 terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran apa yang firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini, mengingatkan Rasul Paulus setia kepada Tuhan merupakan perintah yang harus dilakukan terus-menerus oleh setiap orang percaya. Saat ini kita akan mempelajari contoh-contoh tentang kesetiaan dalam firman Tuhan dan dalam hal apa kita harus setia. Pertama, Simon Petrus setia mengikut Yesus. Kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 69. Demikian bunyinya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perhatikan saudara. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagaimana saudaraku lewat pengakuan Simon Petrus ini? Ketika murid-murid dalam situasi yang mau mengundurkan diri, apakah Simon Petrus tetap mau setia mengikut Tuhan? Jawaban yang dia berikan kepada Tuhan, saya mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Petrus tahu dan percaya siapa Yesus itu. Di dalam dia ada hidup yang kekal. Jangan tergoncang oleh apapun dan undur dari Yesus. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Saudaraku, kita melihat murid-murid ketika Tuhan Yesus menghadapi masalah, justru mereka lari tunggang kulang meninggalkan Tuhan. Apakah saudara dan saya tetap setia? Sikap murid-murid, dari sikap-sikap murid-murid ini Tuhan mengingatkan Petrus, apakah engkau tetap setia melayani aku? Ini bisa juga mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Masalah demi masalah sedang antri saudaraku. Apakah saudara tambah semangat cinta Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah tergoncang oleh apapun. Jangan sampai saudara undur. Ayo melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dalam Ibrani ini supaya kita harus tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Jangan sampai kita mau mengundurkan diri.
ayat 39 mengatakan, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan peroleh hidup. Tetap setia, tetap melayani Tuhan, apapun yang terjadi dalam hari-hari ini. Mungkin saudara dihadapkan masalah 1, 2, 3, gak pernah berhenti. Tetap semangat, tetap tambah cinta Tuhan. Jangan bersungut-sungut dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Saudara, kita gak lepas dari berbagai pergumulan yang satu dengan yang lain. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, Tuhan pun setia membimbing saudara, beri kekuatan saudara yang luar biasa. Yang kedua, contoh kehidupan Daniel. Daniel setia beribadah kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal 6 ayat 5, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya pada Allahnya. Ayat 6. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, tak berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegaslah masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa pembuangan, Daniel belajar untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dalam Daniel 26 ayat 23, Allah yang setia telah melindunginya. Saudaraku, kita melihat dalam pergumulan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan dalam melayani Tuhan, dia pun diperhadapkan dengan masalah. Apakah Daniel tetap setia mengiring Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Saya nggak tahu. Tapi kita melihat sikap Daniel, meskipun berbagai masalah, persoalan datang dalam hidupnya, dia tetap semangat, dia tetap cinta akan Tuhan. Amin, saudaraku. Belajar seperti Daniel, meskipun dalam tekanan hidupnya, dia tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 12, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua ingatkan, sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk tetap mau melayani Dia dengan setia. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, tetap semangat. Yosua mengingatkan, sebab itu takutlah akan Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Apakah saudara hari-hari ini undur atau meninggalkan Tuhan? Saya nggak tahu.
Setiap pribadi mesti punya masalah demi masalah. Pagi hari ini saya mengingatkan tetap setia. Amin. Sebagai penutup, yang ketiga, Rasul Paulus setia melayani Tuhan. Tetap semangat meskipun kematian itu tidak di dalam hidupnya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5-7 demikian. Tapi kuasailah dirimu, ayat ke-5. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat itu kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik, yaitu melayani sampai akhir hayatnya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudaraku hari-hari ini? Apakah saudara tetap setia dengan Tuhan? Mari kita mau belajar untuk lebih setia mengasihi Allah. Jerih lelah saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagai penutup, 1 Korintus 15 ayat 56. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua diperhitungkan. Ayo tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita mengasihi Allah dengan setia kepadanya. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau saudara dan saya setia mengiring Tuhan Yesus, setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sini mahkota kehidupan itu sudah menanti saudara dan saya. Biarlah lewat berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita hari-hari ini, belajar untuk mengucap syukur. Dan saya yakin Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kita. Di akhir ibadah ini, renungan ini, kita harus tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Kau Allah yang setia. Biarlah pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang menghadapi pergumulan, Tuhan kuatkan iman mereka. Kami menyerahkan situasi kerohanian anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan selalu menolong Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cek ulang.